Halo semuanya, kami bakal membagikan konten mengenai tutorial penggunaan motion board buat user baru yang pastinya bermanfaat. Gak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Melanjutkan dari bagian pertama sebelumnya mengenai gambaran umum motion board, selanjutnya pada bagian kedua ini kami akan membuat dashboard standar. Kali ini kami akan sharing terkait langkah-langkah dasar dalam mengatur bagan dan hubungan antara bagan dan sumber data, konsep utama motion board. Langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu masuk ke server motion board seperti yang dilakukan pada atau yang terlihat pada layar pada sekarang ini. Kemudian ikuti langkah-langkah berikut. Sebelumnya luncurkan browser web dan sambungkan ke URL realtimebi.cloud/motionboard/login. Nah, di situ kemudian setelah login nanti bakal masuk ke URL realtime BI. Adapun untuk localhost, masukkan alamat IP atau nama host dari server motion board sesuai dengan lingkungan sebenarnya. Layar login motion board yang ditampilkan seperti pada saat ini. Selanjutnya masukkan tenant ID, user ID, password, lalu klik tombol login. Loading. Nah, di sini telah terlihat layar Start Navigator yang merupakan layar pertama yang bakal muncul setelah Anda masuk ke motion board dan bertanggung jawab untuk mengelola folder dan board. Sisi kiri layar, di sini adalah board tree dan sisi kanan board ini disebut sebagai board list area. Dari sinilah kita dapat memilih board yang ingin kita lihat maupun yang mau kita edit. Yang pertama untuk bagian pohon board atau board tree ini, daftar folder ditampilkan. Jika Anda adalah pengguna dengan administrator atau dengan hak istimewa yang lebih tinggi, Anda dapat melakukan operasi folder seperti menambah dan menghapus folder serta memeriksa status izin folder seperti yang saya lakukan yang terlihat pada layar. Nah, di sini terdapat beberapa menu yang dapat diakses bagi user yang memiliki hak-hak istimewa. Selanjutnya untuk area daftar board atau board list area. Nah, di sini Anda dapat mengganti konten yang ditampilkan di area folder dan area daftar board di daftar jenis di kiri atas layar. Nah, di sini dapat di search berdasarkan kemauan kita, daftar favorit, history yang sering diakses 100 teratas dan terakhir dilihat 100 terakhir. Nah, ini dapat dikategorikan sesuai dengan user nanti lakukan pada masuk ke halaman Start Navigator ini. Saat Anda menghapus board atau folder ini, folder keranjang sampah bakal muncul seperti yang terlihat pada layar. Nah, di sini folder sampah terlihat dan ini hanya terlihat oleh administrator atau yang mempunyai hak istimewa. Board atau folder yang sudah dipindahkan ke recycle bin ini akan otomatis terhapus setelah 30 hari. Nah, ini perlu diingat bahwasanya folder yang berisikan board yang dihapus dari recycle bin ini tidak dapat dikembalikan setelah melewati dari 30 hari board atau folder dihapus. Nah, di bagian atas layar terdapat tab beranda atau home. Di sebelah kiri Start Navigator, pada layar beranda yang ditampilkan dengan mengklik tadi, dapat memeriksa profil pengguna, daftar board yang Anda buat, dan board yang didaftarkan sebagai favorit, dan seterusnya.
Selanjutnya, saat membuat atau mengedit board, coba bayangkan menggunakan apa yang Anda bakal terapkan dengan menggunakan diagram sistem. Nah, di sini kita akan membuat dashboard yang dimana dimulai dengan klik mulai navigator pada menu board. Nah, selanjutnya klik folder dashboard, desain, lalu klik baru. Nah, di sini terdapat menu new seperti yang telah ditampilkan. Di sini terdapat name, color set, gradation, base font, board size, dan layout mode. Bisa juga dilakukan dengan cara mengklik kanan pada mouse. Nah, di sini terdapat create new board. Nah, di sini kita bakalan membuat board dengan analisis penjualan bulanan. Penjualan bulanan dengan setting sebagai berikut. Color set black-nya ini nanti bisa dapat menyesuaikan dengan kebutuhan user. Kemudian base font-nya ada beberapa pilihan font, banyak di sini, namun hanya menggunakan yang default saja. Kemudian untuk layout mode-nya, menggunakan layout mode yang standar saja. Kemudian ketika telah siap, langsung klik OK. Nah, kita bakal masuk ke board yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di sini langsung diarahkan ke item wizard. Nah, di mana fungsinya yaitu untuk membuat bagan dan spreadsheet dengan mudah. Bagan yang akan dibuat adalah bagan analisis penjualan bulanan, seperti yang pada judul yang dibuat sebelumnya, yang menggabungkan jumlah penjualan di 5 area per bulan dari 2018 hingga 2020. Nah, ini datanya telah kami siapkan sebelumnya dan sebagai bahan contoh buat user ke depannya. Kemudian, alur pembuatan item chart menggunakan item wizard adalah sebagai berikut. Tentukan sumber data. Kemudian, tentukan apakah akan membuat bagan atau item baris. Selanjutnya, tetapkan detail definisi sumber data. Konfigurasikan pengaturan bagan. Dan yang terakhir, tempatkan bagan sesuai dengan kebutuhan user. Pertama, tentukan sumber datanya. Nah, di sini kita masuk ke data source, name-nya yakni ke advance, dashboard design, maaf. Kemudian ke sales by month. Nah, di sini dapat dicari menggunakan secara manual dan bisa juga dengan cara menggunakan fitur search yang telah disediakan. Mungkin kita mengambil satu kata kunci yaitu sales. Nah, ini bahkan terfilter, kemudian kita bisa memilih tanpa yang sebelumnya saya lakukan atau yang kami lakukan dengan mencari satu-satu di folder-folder tertentu. Kemudian data source name-nya kita langsung kasih saja DS sales result. Nah, di sini sehingga dapat diketahui bahwasanya ini untuk hasil dari penjualan. Ketika telah siap, namun sebelumnya di bagian sebelah kanan di sini merupakan preview terkait file atau data yang berisikan dari sales by month. Nah, klik next. Selanjutnya di sini select the type of item to create, chart atau spreadsheet. Nah,
Kita langsung saja, karena di sini kebutuhannya chart, maka kita langsung next. Kemudian kita langsung diarahkan ke edit data source. Nah, di sini pada item listnya kita mengambil sales amount, kita drag, ini di drag, klik kiri, kemudian kita lepaskan di summary item. Nah, di sini telah ada preview, bagian preview yang menampilkan bahwasanya sales amount dengan data sebagai berikut. Kemudian sesuai dengan apa yang mau kita sajikan. Nah, di sini untuk row item dan column item masing-masing kita isikan year, month, dan area. Month, dan yang terakhir area. Nah, seperti ini preview dari bagan yang bakalan kita buat yang memuat area pada column item dan row item pada year dan month pada row item. Adapun yang terlihat pada preview berikut, pada column item atau area ini ditunjukkan pada bagian yang terlihat atas North area Central Amerika ini hingga ke area Asia ini. Kemudian untuk row item itu sendiri disajikan pada year dan month. Nah, seperti ini mereka tersusun ke bawah. Kemudian untuk sales amount seperti yang tertera pada gambar, dimulai dari sini hingga sini ke bawah. Ini yang merupakan yang mewakili dari sales amount. Baik, untuk item list ini sendiri terdapat icon-icon yang berbeda. Pada icon angka 9 ini yang berisikan numeric type, kemudian icon yang berupa huruf A ini merupakan string type, dan ada dua lagi setelahnya itu ada data type, date type yang berisikan tanggal, kemudian date time type bisa juga, tapi ini secara spesifik yakni mengisikan date time type. Seperti itu. Selanjutnya kita dapat mengganti chartnya sesuai kebutuhan. Di sini kami akan menggunakan column. Chart column, setelah itu telah berubah tampilannya yang tadinya dari spreadsheet, summary table, maaf. Kemudian ke column. Selanjutnya, untuk sales amount ini sendiri kita dapat mengedit. Nah, kemudian di sini terdapat item name-nya, ini bisa di custom juga. Kemudian penamaan selain ini yang bakal ditampilkan ke depannya, dan penyajiannya pun bisa mulai dari awal ataupun dimulai dari akhir. Selanjutnya di sini ada drill action juga. Banyak yang bisa kita explore di sini menyesuaikan dengan kebutuhan usernya. Oke, karena ini telah siap, klik OK. Nah, selanjutnya di sini enter name, chart name yang akan kita gunakan.
yaitu monthly sales analysis. Oke, selanjutnya data source-nya seperti ini, lanjut. Terus initial chart-nya sudah. Terus ketika telah siap, langsung klik OK. Nah, di sini item display-nya dapat di custom juga, di adjust sama user nanti. Apakah tab-nya bakal ditampilkan, kemudian legend-nya bakal ditampilkan, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan menampilkan semuanya dan klik OK. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan pada penempatan chartnya itu sendiri. Nah, di sini kita akan mengklik sekali pada layar. Nah, kemudian dapat diimplementasikan pada titik merah yang telah pada wilayah titik merah. Nih, seperti ini. Kemudian klik sekali ke kanan. Nah, data yang tadi yang sudah kita buat telah dimunculkan pada layar berikut. Setelah itu, kita dapat mengcustom kembali untuk ukuran dari monthly sales analysis ini yang telah kita buat sesuai dengan kebutuhan user. Mau dibuat lebih kelihatan lebih besar, kita drag ke bawah, kemudian kita kembalikan ke atas juga bisa, dan seterusnya. Ini menyesuaikan dengan kebutuhan user yang akan nanti gunakan. Selanjutnya, untuk page-nya sendiri, nah di sini dapat ditambahkan page 2 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan, yang dimana ini dapat dihubungkan satu sama lain, yang nanti dijelaskan lebih lanjut di bagian pembahasan selanjutnya. Ini juga dapat dihapus ketika setelah selesai. Ini ada beberapa menu, tab properties. Nah, di sini title-nya bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan user nanti. Kemudian tab shape-nya ini rectangle. Kemudian margin-nya bisa disesuaikan, normal color, most over color, dan seterusnya. Dan preview-nya sendiri bisa dilihat langsung di sini. Oke. Dan untuk selanjutnya di sini ini sedikit menghalangi. Oke, mohon maaf sebelumnya kita dapat kendala. Nah, di sini terdapat manajemen menu, yang dimana seperti yang dibuka pada layar sisi kanan atas ini. Ini terdapat share item management, store data management, template management, board management, save board definition as. Ketika kita mau menyimpan data tidak dengan nama atau penamaan data sebelumnya. Kemudian end board edit, karena kita sekarang masih dalam kondisi board edit, kemudian board information, edit system variable, system setting, dan lain sebagainya. Di bawah sini terdapat editor menu yang terlihat atas board management, save, exit, item wizard, dan item clipboard. Kemudian untuk item toolbar-nya dimulai dari edit layout ini hingga ke plugin. Dan selanjutnya di sini sebelah kanan ada panel bar, yang dimana terdiri atas beberapa fungsi untuk mengedit chart yang telah disajikan sebelumnya. Dan untuk
pada warna hijau yang ditampilkan ini merupakan warna ketika kita dalam kondisi edit. Mari kita coba save terlebih dahulu. Kemudian jika kita keluar dalam mode edit, nah warna dari layar atas ini akan berwarna biru. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menggunakan fitur dari panel bar tadi. Nah, di sini kita klik terlebih dahulu data yang akan kita ubah. Nah, di sini terdapat icon chart editor. Bisa juga ketika kita klik sekali pada klik kiri pada chart yang telah kita select. Nah, di sini terdapat menu edit chart. Nah, di sini kita dapat mengcustom sesuai dengan kebutuhan dari user ke depannya. Kemudian terdapat design settings. Nah, di sini untuk chartnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari user nantinya dan seterusnya. Kemudian jika data source yang user telah masukkan tapi tidak sesuai, ini dapat diubah kembali, dapat diedit sesuai dengan kebutuhan user. Jadi ketika area mau dimasukkan dalam row item juga bisa. Seperti itu. Hanya saja mungkin penyajian datanya lebih padat dari yang sebelumnya. Oke, mari kita coba untuk menampilkan data dalam bentuk spreadsheet. Mana nih? Oke. Pertama kali yang dilakukan yaitu klik icon spreadsheet pada item toolbar di bawah ini. Kemudian kita klik, kemudian kita klik sekali pada bagian yang akan kita sajikan spreadsheet nantinya. Setelah kita klik kiri, kita akan diarahkan pada tab yang ditampilkan pada layar berikut. Kemudian kita berikan nama Sales Details by Area. Kemudian selanjutnya di sini kita akan menyesuaikan sesuai kebutuhan data yang digunakan itu DS Sales Result. Oke, karena telah sesuai kita bisa lanjut lagi ke edit. Nah, ketika telah masuk ke menu edit ini, kita akan dihadapkan pada item list yang seperti terlihat di layar berikut di sebelah kiri ini. Dan yang pada sebelah kanan terdapat spreadsheet yang dimana yang bakal kita sort berdasarkan kebutuhan user. Selanjutnya untuk unit price mana nih? Nah, di sini kita dapat menghapusnya dengan mengklik icon sampah atau recycle bin pada ujung dari spreadsheet items-nya. Itu mungkin ketika satu spreadsheet item listnya yang tidak dibutuhkan pada spreadsheet yang mau digunakan. Nah, di sini kita akan mengatur sortnya, yang dimana year-nya sendiri kita mulai dengan descending di akhir dan
dengan sort order yang pertama. Kemudian untuk mount-nya juga nggak perlu diubah sortnya. Untuk sort ordernya kedua. Jadi ini harus menyesuaikan mana yang terlebih dahulu atau yang diutamakan. Makin rendah angkanya berarti makin didahulukan untuk di sort oleh sistem. Kemudian di sini kita dapat mengatur urutan-urutan dari spreadsheet-nya sesuai dengan kemauan user. Sini ada diskon. Nah, nanti menyesuaikan bagaimana kebutuhan ke depannya. Kemudian untuk sales amount kita bakal edit. Kita akan enable format. Prefixnya DPY. Kemudian koma separate. Kita oke. Setelah siap, kita lanjut ke klik OK. Kemudian setelah selesai, kita pilih satu, itu ya list view. Nah, berikut merupakan data tampilan dari spreadsheet yang telah dibuat sebelumnya. Nah, di sini terdapat icon pengurangan. Nah, di sini bisa bukan pengurangan, maaf. Ini yang berfungsi sebagai sort, yang dimana dari ascending, descending, dan no sort. Jadi bisa disesuaikan sesuai kebutuhan user nantinya. Seperti yang disampaikan sebelumnya, mungkin perbanyak otak-atik atau menyesuaikan dan perlu tahu tujuan awal sebelumnya sehingga dapat tertata dengan baik ketika terdapat suatu masalah di kemudian mengedit ini, itu nanti dapat mengetahui bagaimana memberikan solusi pada motion board yang sementara di develop. Oke, baik. Di sini juga terdapat menu settings yang dimana di sini bisa ditampilkan beberapa unit-unit yang mungkin, nah, dan sebelumnya unit press nggak ada, tidak ditampilkan. Setelah disetting tadi, dicentang, langsung muncul. Nah, kita hapus kembali. Nah, seperti itu. Oke, seperti sebelumnya data setting juga bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan user. Settingnya bisa banyak pilihan dari coloring dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu untuk pembuatan dashboard dasar pada bagian kedua ini. Cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di bagian ketiga.